Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Bapak Media Suara, Pak Bambang Rudianto, dan Bapak Ibu Panitia Diklat Jarak Jauh pada Diklat Denpasar. Perkenalkan saya Hadi Abdul Aziz Kamis, Guru Man 2 Alor, Guru PTKN pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Alor NTT. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas resume yang dibawakan oleh Bapak Bambang yang disajikan dalam Diklat Jarak Jauh Calon Kepala Madrasah Angkatan 1 tanggal 21 Mei 2021 secara online. Pada bagian ini terdapat 4 hal utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan gambaran umum, kompetensi dan pengembangan, gambaran umum kompetensi seorang pengawas, termasuk di dalamnya ada kepala sekolah. Yang kedua, pengertian ciri, tujuan, dan etika penelitian tindakan sekolah. Yang ketiga adalah prosedur tindakan sekolah, dan yang keempat isu yang akan diangkat dalam sebuah penelitian tindakan sekolah, dan yang kelima adalah kesimpulan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kita akan membahas tentang gambaran umum tentang kompetensi seorang pengawas atau kepala sekolah. Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi pengawas. Kalau untuk kepala madrasah itu Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Ini mengatur tentang 6 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengawas, yaitu pertama kepribadian, yang kedua adalah supervisi, yang ketiga manajerial, keempat supervisi akademik, yang kelima evaluasi pendidikan, dan yang keempat evaluasi pendidikan, yang kelima penelitian pengembangan, dan yang keenam adalah kompetensi sosial. Pada bagian ini saya akan memfokuskan pada salah satu kompetensi pengawas yang berkaitan dengan materi kita saat ini adalah penelitian tindakan sekolah, yaitu kompetensi penelitian dan pengembangan. Bapak Ibu yang saya hormati, terdapat 8 indikator dalam kompetensi penelitian yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama, seorang peneliti harus menguasai berbagai pendekatan jenis dan metode penelitian dalam pendidikan. Yang kedua, peneliti melakukan menentukan masalah kepengawasan yang penting untuk diteliti, baik kepentingan tugas maupun kepentingan lainnya. Yang ketiga, menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang keempat, peneliti melaksanakan penelitian pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kelima, seorang peneliti mampu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan. Yang keenam, seorang peneliti menulis karya tulis ilmiah dalam bidang kependidikan. Dan yang ketujuh, seorang peneliti mampu menyusun pedoman panduan atau buku modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Dan yang kedelapan, seorang pengawas harus memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik secara perorangan terencana maupun pelaksanaan di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, bagian yang kedua adalah pengertian ciri, tujuan, dan etika penelitian tindakan sekolah. Satu, pengertian PTS. Apa itu PTS? PTS merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki praktek-praktek pengolahan pengawasan di sekolah secara profesional. Bersifat reflektif ini artinya sesuatu yang terjadi pada saat itu yang kemudian harus diselesaikan. Persoalan yang terjadi pada saat itu dan menjadi temuan itu harus segera diselesaikan oleh seorang kepala sekolah, pengawas atau kepala madrasah. Selanjutnya, ciri utama dari sebuah PTS yaitu ada 2. Pertama, melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki situasi, dan yang kedua, melakukan inovasi sekolah dan tindakan kepengawasan. Yang berikut, ciri umum dari sebuah PTS. Yang pertama, adanya tindakan nyata untuk mengatasi masalah, sudah disebutkan pada ciri utama. Yang kedua, didasarkan pada masalah yang dihadapi pengawas, kepala madrasah ataupun madrasahnya. Yang ketiga, adanya kolaborasi untuk mencapai hasil penelitian yang objektif. Kolaborasi antara peneliti dengan guru, kurikulum maupun kepala madrasah.
Yang keempat adalah peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Artinya peneliti harus melakukan refleksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin belum terselesaikan. Kemudian yang kelima, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik kepengawasan. Dan yang keenam, ciri umumnya adalah penelitian dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Tujuan PTS Bapak Ibu ada 4 seperti yang ditayangkan oleh Bapak Widya Iswara. Yang pertama, memperbaiki situasi madrasah saat ini. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan mutu input, proses, dan output madrasah. Yang ketiga, meningkatkan kinerja madrasah yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, efisiensi, dan produktivitas madrasah. Dan yang keempat, mengembangkan ilmu terapan. Etika melaksanakan PTS Bapak Ibu. Dalam melaksanakan penelitian tindakan sekolah ini terdapat hal yang harus dilakukan dan hal yang harus dihindari oleh seorang peneliti. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti, yang pertama di sini adalah seorang peneliti harus bersikap jujur. Artinya di sini peneliti jujur dalam melakukan penelitian mulai dari perencanaan hingga hasil yang diperoleh. Penelitiannya bukan sebuah rekayasa, bukan mengambil apa yang sudah ada dan kemudian diubah, tapi penelitian betul-betul berasal dari masalah yang dihadapi di lembaganya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, peneliti harus memperoleh izin dari subjek yang diteliti. Peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada guru yang akan diteliti. Ketika kepala sekolah melakukan penelitian tindakan sekolah, maka minimal ada jadwal atau ada subjek yang ditentukan, ada rencana yang ditentukan melalui wakil kepala kurikulum. Ketika pengawas akan melakukan penelitian di sekolah, maka setidaknya adanya jadwal yang disinkronkan atau disesuaikan dengan jadwal kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga di situ tidak terjadi adanya pihak-pihak yang dirugikan. Kemudian yang ketiga, seorang peneliti harus mampu menjaga rahasia. Peneliti harus menjaga rahasia yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh dari guru. Jangan kemudian ada hasil guru A memperoleh hasil yang tidak baik, kemudian diumumkan dalam sebuah pelaporan secara terbuka. Dan yang keempat, yaitu seorang peneliti harus menulis referensi atau sumber yang menjadi acuan bagi peneliti tersebut dalam menulis laporan penelitian. Yang berikut, etika melaksanakan penelitian atau hal yang harus dihindari oleh seorang peneliti. Yang pertama itu adalah mengganggu tugas pokok. Penelitian tidak boleh kemudian mengganggu tugas pokok dari peneliti. Umpamanya pengawas melakukan penelitian yang kemudian memakan waktu berbulan-bulan. Atau kepala sekolah melakukan penelitian memakan waktu berbulan-bulan kemudian menghalanginya untuk menyusun RKM atau menyusun dokumen 1 atau untuk menyusun hal-hal penting yang lain dari pengembangan 8 standar tersebut. Kemudian yang kedua, peneliti harus menghindari penyitaan waktu dalam pengumpulan data. Artinya dalam menyusun sebuah rencana penelitian, peneliti harus mengasumsikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hal yang mudah, tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Karena apabila ini tidak dipertimbangkan, maka akan mengganggu tugas pokok dari peneliti tersebut. Kemudian yang ketiga adalah peneliti dilarang untuk mengubah hasil penelitian. Dan yang keempat, seorang penelitian tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajaran guru yang akan diteliti. Nah, sehingga di sini adanya kaitan dengan hal pertama, bagian pertama yang tadi itu peneliti harus meminta izin terlebih dahulu, mensinkronkan jadwal penelitian dengan jadwal kegiatan-kegiatan di madrasah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikut adalah prosedur penelitian tindakan sekolah. Maka selanjutnya kita pun harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan seorang peneliti dalam melakukan penelitian tindakan sekolah. Yang pertama, di sini dalam penelitian tindakan sekolah biasanya dalam pelaksanaan terdapat 2 siklus yang akan dilakukan oleh seorang peneliti kaitan dengan penelitian pendidikan. Yang pertama siklus 1 dan dilaksanakan pada siklus 2. Penelitian pada siklus 1, penelitian tindakan sekolah pada siklus 1 ini dimulai dari adanya penemuan masalah secara reflektif yang tadi disampaikan. Dari masalah tersebut, di sini ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah setelah kita menemukan suatu masalah, maka di sini kita menyiapkan rancangan penelitian atau rancangan tindakan. Tahapan yang kedua atau langkah yang kedua adalah kita melaksanakan tindakan dalam siklus 1. Yang ketiga adalah kita melakukan observasi
atau pengumpulan. Ini biasanya pelaksanaan tindakan satu ini berkaitan dengan pengumpulan data dan observasi. Kemudian yang terakhir, hasil dari pengumpulan data dan observasi untuk memecahkan masalah ini harus kita refleksikan atau kita mengkaji kembali di mana kekurangan-kekurangan yang terjadi, kelemahan-kelemahan yang terjadi atau munculnya masalah-masalah baru yang terjadi pada penelitian di siklus 1 tersebut. Nah, hasil dari refleksi ini akan kita bawa ke penelitian di siklus 2, yaitu ada munculnya masalah baru yang lahir dari siklus 2 tersebut, siklus 1 tersebut. Nah, masalah baru ini kemudian dibawa kembali kepada perencanaan tindakan 1, pelaksanaan tindakan 1 yang meliputi observasi dan pengumpulan data, dan kemudian direfleksikan atau dianalisis kembali berbagai kelemahan dan kekurangannya. Nah, apabila biasanya dalam penelitian tindakan sekolah maupun penelitian tindakan kelas dibatasi dengan syarat-syarat yang tadi, tidak mengganggu, tidak menyita waktu, dan lain-lain, maka biasanya penelitian tindakan sekolah dan penelitian tindakan kelas ini hanya dibatasi pada siklus 1 dan siklus 2. Adapun ketika terjadi persoalan yang belum terselesaikan dalam penelitian tersebut, maka di sini seorang peneliti dapat memperpanjang waktu, tapi tetap kemudian dengan membuat analisis kembali apakah penelitian lanjutan ini akan memakan waktu atau mengabaikan tugas-tugas pokok lainnya. Jika memang tidak, maka peneliti dapat melanjutkan pada tindakan-tindakan penelitian lanjutan berikutnya. Dan apabila memang penelitian ini dianggap lanjutan yang akan mengganggu tugas-tugas pokok dari seorang peneliti, maka di sini peneliti akan bisa memprogramkan atau merencanakan pada tahapan-tahapan penelitian berikutnya, atau dengan memanfaatkan kolaborator untuk melakukan penelitian lanjutan. Berikut adalah penjelasan dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan penelitian tersebut. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Apa yang dilakukan dalam tahap perencanaan? Pada tahap perencanaan ini seorang peneliti harus merencanakan isi penelitian itu dengan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, peneliti menyusun skenario dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kompetensi guru. Umpamanya seorang peneliti harus menyusun skenario apa yang harus diselesaikan, harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mempersiapkan sarana yang dibutuhkan, umpamanya kaitan dengan media, kaitan dengan sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga adalah mempersiapkan instrumen observasi, instrumen pengumpulan data, pertanyaan-pertanyaan, angket-angket untuk menyelesaikan persoalan, mencari tahu dan menyelesaikan persoalan yang ada pada tahap pertama. Dan yang keempat adalah mensimulasikan tindakan penelitian. Mensimulasikan ini menjadi satu hal penting karena terkadang dalam pelaksanaan penelitian terjadi persoalan-persoalan yang tidak diduga. Nah, sehingga dengan adanya simulasi tindakan penelitian ini akan menjawab secara sedini mungkin tentang persoalan-persoalan tersebut. Itu tahap pertama pada tahap perencanaan. Tahap kedua yaitu pelaksanaan PTS. Implementasi skenario, tindakan yang dilakukan oleh peneliti ini harus sesuai dengan rencana yang diatur tadi. Ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, cara menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Kembali kepada perencanaan yang tadi. Kesesuaian antara rencana dan tindakan jelas. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi guru dalam penelitian. Atau di sini ada tindakan kolaboratif, kerjasama antara guru dengan peneliti dengan pihak-pihak yang berkepentingan, guru, kurikulum, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar hasil penelitian itu betul-betul objektif. Yang berikut adalah tahap refleksi, tahapan yang ketiga. Nah, tahap refleksi ini sangat penting karena ini untuk mengukur apa yang telah dilakukan, tindakan yang telah dilakukan, mengukur rencana yang telah disiapkan, mengukur tindakan yang telah dilakukan. Yang pertama, refleksi akan mengukur proses tindakan, hasil tindakan, kekurangan dan hambatan yang dialami pada saat pelaksanaan tindakan, cara mengatasi kekurangan pada pelaksanaan tindakan, maupun ketercapaian indikator keberhasilan. Nah, sehingga dengan adanya kegiatan refleksi ini, maka di sini seorang peneliti dapat kembali membenahi rencana yang telah disiapkan dan membenahi juga tindakan-tindakan yang sudah dilakukan pada siklus 1 untuk diperbaiki pada siklus 2 dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikut adalah
Bapak Ibu yang saya hormati, dari 10 isu yang telah dijelaskan ini, kita bisa mengambil beberapa bagian. Salah satunya adalah pendekatan TPACK yang kemarin disampaikan oleh Bapak Widya Suara. Pendekatan TPACK ini sesuai materi yang disampaikan kemarin adalah bagaimana seorang guru mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogi, serta teknologi informasi untuk menciptakan sebuah media-media pembelajaran. Penjelasannya bahwa pendekatan TPACK ini merupakan pendekatan pembelajaran abad 21, yaitu abad kemajuan teknologi dan informasi. Ya, di mana seorang pendidik dituntut untuk mampu memadukan, mengkombinasikan kompetensi pedagogiknya yang kaitannya dengan kemampuan mengelola pembelajaran, mengelola peserta didik, merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta dipadukan dengan materi ajar, penguasaan materinya, yang kemudian diolah dengan menggunakan media informasi dan teknologi. Sehingga lahirlah berbagai media-media pembelajaran yang menarik untuk para siswa. Dimanapun mereka berada, mampu mereka gunakan sebagai bahan pembelajaran. Misalnya, umpamanya guru merancang media pembelajaran audiovisual, menggunakan berbagai aplikasi, media berbasis ITC lainnya, dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran Call Edit Pro, KineMaster, Macromedia Flash, Android Studio, dan lain-lain. Call Edit Pro untuk membuat media audio, media suara, KineMaster, unit media studio, unit video studio, kemudian Adobe After Effects untuk membuat animasi-animasi dalam bentuk audio visual, Macromedia Flash itu untuk membuat, atau Adobe Flash itu untuk membuat kuis-kuis interaktif, game-game interaktif berbasis pendidikan, atau Android Studio itu untuk berkaitan dengan pembuatan media-media aplikasi Android yang dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara online maupun secara offline. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah 4 dari materi tentang penelitian tindakan sekolah. Kesimpulan dari apa yang disajikan sejak kemarin oleh Bapak Widya Suara dan apa yang telah saya resumikan, saya dapat menyimpulkan bahwa maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan itu sangat ditentukan oleh para pemangku jabatan dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah. Madrasah berkualitas, madrasah maju, madrasah hebat bermartabat itu lahir dari siswa yang berkualitas, siswa yang cerdas, siswa yang inovatif. Siswa cerdas, inovatif, dan berkualitas itu lahir dari guru yang cerdas dan inovatif. Guru cerdas, inovatif, dan berkualitas itu pun lahir dari pengawas yang mampu menerapkan kompetensi dan kualifikasi kepengawasannya dengan baik. 6 standar kepengawasan, standar kompetensi pengawasan. Pengawas yang berkualitas yang baik itu pun lahir dari semua manajemen kelembagaan yang baik. Lembaga tidak memilih kedekatan seseorang dengan atasan, tetapi lembaga memilih mana yang bisa membuat perubahan terhadap madrasah, terhadap kepala madrasah, terhadap guru-guru, sampai pada lahirnya madrasah yang berkualitas. Nah, gambarannya dari kesimpulan ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama, siswa berkualitas ini lahir dari guru, lahir dari kepala sekolah, lahir dari pengawas, dan lahir dari kepala dinas atau kepala kementerian. Kepala kementerian memberikan support yang baik kepada pengawas, pengawas memberikan pendampingan yang baik kepada kepala sekolah atau kepala madrasah, kepala sekolah atau kepala madrasah memberikan pendampingan yang baik terhadap guru, guru memberikan mendampingi, memotivasi siswa dengan cara yang baik. Nah, hasilnya akan kembali, ada siswa menanyakan kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran, guru menanyakan kesulitan kepada kepala sebagai leader top, sebagai manajer, sebagai edukator, kepala sekolah memfeedbackkan atau mengembalikan persoalan yang diterima dalam pelaksanaannya kepada pengawas, demikian pengawas mengembalikan persoalan-persoalan untuk diselesaikan, yang dihadapinya untuk diselesaikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala instansi atau kepala dinas atau kepala kantor kementerian. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian gambaran materi saya tentang penelitian tindakan sekolah yang telah disajikan oleh Bapak Widya Suara. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.